Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmatunisa, NIM 065 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Mengenai tugas poster pada minggu lalu, saya mengambil judul Menata Strategi Rekrutmen Tenaga Kerja. Memiliki tenaga kerja yang profesional merupakan keinginan dari semua perusahaan. Tenaga kerja yang profesional akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh manajemen organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan proses rekrutmen. Rekrutmen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen organisasi suatu perusahaan. Rekrutmen itu sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada masa mendatang. Strategi rekrutmen yang digunakan dalam menarik calon tenaga kerja untuk melaksanakan misi organisasi. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam proses rekrutmen. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, biasanya proses rekrutmen yang didahului dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang matang akan menghasilkan rekrutmen yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah pembukaan lowongan kerja. Biasanya perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan melalui media iklan atau advertising, kemudian media sosial, kemudian situs resmi perusahaan, kemudian lembaga pemerintah yang menyediakan kebutuhan tenaga kerja, lembaga swasta, dan masih banyak lagi. Kemudian langkah yang ketiga adalah seleksi pelamar. Dilakukan agar siapapun yang menjadi calon tenaga kerja yang nantinya akan direkrut itu memiliki motivasi dan minat yang kuat pada profesi yang ia geluti. Kemudian langkah yang terakhir adalah perpanjangan kontrak. Biasanya di sini perusahaan itu akan meninjau seberapa besar kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja sehingga ia nantinya akan menjadi tenaga kerja yang profesional. Nah, proses rekrutmen ini tidak serta-merta berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama adalah kebijakan perusahaan, kemudian metode dalam penarikan tenaga kerja, kemudian solidasi perusahaan, kemudian persyaratan jabatan, kemudian pasar tenaga kerja, lingkungan eksternal perusahaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengenai implementasi isi poster dalam kegiatan sumber daya manusia perusahaan. Di sini saya mengambil contoh perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang merajai produk konsumsi. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Salim Group yang memiliki salah satu produk terkenalnya adalah mie instan Indomie. Nah, di sini dalam proses rekrutmen tenaga kerja PT Indofood itu dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, pada langkah ini biasanya PT Indofood itu akan menerbitkan surat permintaan tenaga kerja, kemudian kriteria pekerjaan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah spesifikasi pekerjaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembukaan lowongan kerja. Biasanya PT Indofood melakukan proses rekrutmen apabila terjadi penyusutan tenaga kerja akibat masa pensiun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, biasanya PT Indofood ini membuka lowongan pekerjaan melalui iklan, kemudian atau situs resmi dari PT Indofood sendiri. Kemudian yang ketiga adalah seleksi pelamar. Nah, pada proses ini biasanya salah satu program yang terkenal dari PT Indofood ini adalah program manajemen trainer atau program MT. Nah, pada program MT ini biasanya nantinya tenaga kerja yang ditempatkan itu akan ditempatkan menjadi seorang manajerial. Nah, dalam program MT ini kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan Indofood ini terbilang tinggi.
dilihat dari IPK-nya, kemudian pengalaman organisasinya, kemudian IQ-nya, dan fasih dalam berbahasa Inggris yang nantinya akan menjadi persyaratan agar ia lolos. Nah, apabila seseorang yang masuk dalam seleksi biasa itu akan mengalami masa percobaan, maka dalam program MT ini ia akan langsung dihadapkan pada kondisi perusahaan yang langsung diawasi oleh bagian Human Research. Nah, apabila dalam proses MT ini ia tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Indofood ini, maka secara otomatis ia tidak lolos seleksi dan dieliminasi. Kemudian yang terakhir adalah perpanjangan kontrak. Nah, di sini biasanya PT Indofood itu akan memantau tenaga kerja yang dalam masa percobaan. Apabila dalam masa percobaan tersebut ia memiliki kualifikasi yang sesuai dengan perusahaan tersebut, maka ia akan diberikan perpanjangan kontrak. Nah, pada proses rekrutmen PT Indofood ini ada beberapa kendala yang terjadi, misalnya adalah dari segi persyaratan jabatan. Nah, dari yang dilihat pada program MT tadi itu kan termasuk memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Nah, biasanya persyaratan tersebutlah yang membuat banyak sekali calon tenaga kerja gugur. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.